Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai halaman pasal syukur. Al-faslul khamisu fi syukri. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu, maka yaitu martabat yang tinggi yang telah tersebut dahulu. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambahi akan kamu. Dan jika kufur kamu, yakni tiada kamu syukur, niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat, karena bahwasanya siksaku itu sangat sakit, sangat pedih. Dan firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfuruni. Artinya, syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah Ta'ala, wasanajzi syakirin. Artinya, dan lagi aku akan balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bimanzilatis sha'imis sabiri. Artinya, bermula pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunada yaumal qiyamati liyaqumil hamadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannata qila wa manil hamaduna qala alladzina yashkuruna Allah ala kulli halin. Artinya, diseru pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hamadun, yakni segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Maka berdiri mereka itu satu perhimpunan, maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, maka lalu masuk akan surga. Maka sembah orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa hamadun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, itulah mereka yang syukur akan Allah atas sekalian kelakuannya. Kita bahas dulu sampai syahdan. Saudara-saudara sekalian yang mulia, minta maaf. Ini mestinya kita dari maghrib ini datang kemari. Acak-acakan di Bintaro minta dikodok. Kemarin taklim ada haul buyut di Cilegon. Janjinya si asar udah nyampe Jakarta minggu yang lalu. Asar gitu. Nggak bisa ternyata. Masih jam 5 masih di Cilegon. Acak-acakan seluruh majelis, bubar sampai malam acara. Jadi tidak di luar perkiraan. Nah, ini sama orang yang taklim maghrib marah-marah minta dikodok yang kemarin Jadi akhirnya kita kesono dulu tadi. Kita bilang sama mereka, ampun banget, di luar perkiraan kita. Kembali, materi kita berbicara akhlak batin. Rumah yang paling bagus adalah rumah yang diisi buffet, diisi TV LCD, diisi sofa, diisi banyak-banyak spring bed segala macam. Ini seyogianya rumah tuh kayak begitu.
Begitu, jangan sampai rumah tuh diisi dengan sampah, dengan banyak kotoran-kotoran, apa namanya, daun-daunan. Jangan juga ini namanya rumah tidak sehat. Rumah tidak sehat. Rumah yang sehat, rumah yang diisi berbagai macam aksesoris yang hati begitu hati. Jangan diisi sama gedek, jangan diisi sama hasud, sama ini. Itu namanya sampah-sampah yang tidak pantas ada di hati. Harus diisinya dengan aksesoris yang bagus. Salah satunya adalah syukur. Ini kita berbicara tentang akhlak hati yang harus dimiliki oleh muslim supaya hidupnya bahagia, harus memiliki rasa syukur. Begitu. Mengapa kita mesti syukur? Syukur itu luapan terima kasih kepada orang yang dipandang memiliki andil kebaikan. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Di Serang ada seorang pembantu. Di Serang ada seorang pembantu, kalau dia tidur itu dikipasin oleh majikannya. Kalau tidur tuh dikipasin sama majikannya, dikipasin, dijagain kalau tidur. Itu di Serang. Di PU ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada. Enggak pernah dengar? Belum pernah dengar? Waduh, ini saya dongengnya kalau belum pernah dengar. Begitu. Di itu Bali, di Sandra TK ada yang begitu? Enggak ada. Ini mau pembantu kalau tidur dikipasi sama majikannya, dijagain, jangan sampai dia modal tengah kecoa masuk, dijagain betul sama majikannya nih pembantu. Begitu tuh, sampai pagi itu pembantu itu dijaga yang kayak begitu. Ini saya mau tanya, kalau sampai ada nih di PU tuh kayak begitu, tuh pembantu luar biasa nggak tuh? Luar biasa nggak tuh? Luar biasa tuh pembantu tuh, begitu tuh. Ini pembantu nih mestinya ngucapin terima kasih sama majikan atau dia ngelawan ini mestinya? Terima kasih. Kenapa mesti terima kasih? Iya, tidur aja dijaga. Itu pembantu luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau sampai dia ngelawan sama majikannya, itu pembantu benar apa kagak tuh? Kenapa kagak benar? Enggak tahu terima. Nah, itu orangnya kita, saudara. Orangnya kita. Jadi pada waktu kita tidur tuh, yang katanya istri kita demen banget sama kita, sayang banget. Saya mau tanya tuh, pada waktu bapak-bapak ini tidur, istrinya jagain kita apa tidur? Ngorok juga. Katanya sayang, ngorok juga. Jadi mulut kita yang ngangak tuh, sampai kemudian ngiler ngorok tuh, kecoa nggak masuk, siapa tuh yang jagain? Allah tuh pembantu kita, majikan kita. Majikan kita. Itu telinga kita yang terbuka tuh, semut kagak masuk, siapa tuh yang jagain? Allah. Mestinya kita tuh bengal apa mestinya makasih? Mengapa masih ngeluh terus? Itu salah siapa tuh? Itu Allah tuh yang jagain. Kita tidur tuh yang katanya suami kita demen banget sama kita, kagak ngorok juga. Ngorok, makan dengan dia ngoroknya. Itu kita tuh sampai tidur dijagain tuh. Itu luar biasa. Telinga yang terbuka tuh sampai semut kagak masuk. Kagak. Padahal nggak ada yang jagain. Itu Allah itu yang jagain. Sampai kita tidur dijagain sama Allah. Begitu kalau bangun tidur kita nggak alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusur. Kebangetan kita. Nggak ada terima kasihnya sama Allah. Luar biasa. Allah sampai begitu, padahal kita ini ada di dunia. Saya mau tanya, kepengenan kita bukan? Kepengenan kita bukan? Bukan. Begitu, kita enggak pengen ada di dunia, tapi nyatanya ada. Berarti ada yang pengenin enggak? Siapa tuh? Allah. Tuh, Allah kalau nggak nyiptain kita rugi enggak?
Rugi nggak? Allah nyiptain kita untung nggak? Nggak juga. Allah nggak ngambil untung, Allah nggak ngambil rugi. Yang untung siapa? Kita. Kita tuh dikasih nikmat oleh Allah. Namanya nikmatul ijad. Nikmat ijad. Maka kita hidup harus benar-benar hidup. Jangan asal hidup-hidupan. Jangan asal hidup. Kita ini bukan pohon-pohonan yang di hutan. Pohon-pohonan di hutan tuh selagu-lagunya. Itu gambarnya juga ada tuh di depan saya tuh gambar tuh. Pohon. Lihat aja tuh gambar hutan tuh. Pohon itu pak tinggi-tinggi. Masa bodoh yang ini mau ketutup kayak. Yang penting gua tinggi. Yang ini kagak dapat cahaya matahari kayak masa bodoh. Yang penting gua harus tinggi. Tuh pohon begitu, pohon di hutan. Pohon tuh begitu. Batu gitu di gunung begitu, batu di gunung. Ini batu, ini tempat gua. Masa bodoh lu mau susah kelewatnya. Mau gimana kayak terserah, lu mau kesandung kayak, mau lu jatuh kayak masa bodoh. Ini mah tempat gua, lu harus muter, terserah lu. Ini tempat gua, tuh batu, tuh di gunung begitu. Binatang juga begitu di hutan. Programnya sama, yang penting perutnya kenyang. Masa bodoh mau bertikem-tikeman, orang lain mau makan mau kagak urusan lu. Yang penting gua makan. Itu namanya binatang. Kita ini bukan binatang, bukan pohon-pohonan, kita ini bukan juga batu-batuan, tapi kita ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan muliakan kita. Walaqad karramna Bani Adam. Allah kasih akal, kasih pikiran. Kita ini manusia yang harus punya tujuan pasti, harus memiliki arah tujuan. Mau kemana kita harus pikirin dari mana kita berasal. Boleh aja Tuhan ciptain kita jadi kambing, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja, terserah Tuhan. Tapi Tuhan kehendaki kita jadi manusia. Luar biasa. Boleh juga Tuhan kagak ciptain kita, boleh nggak? Boleh juga. Tapi Tuhan kehendaki ciptain kita. Ini juga nikmat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah menyatakan dalam hikamnya, nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat yang tidak lepas makhluk itu diberikan oleh Allah. Pertama, nikmatul ijad. Nikmat diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini juga nikmat juga, bukan sekedar ada, tapi Allah kita kasih hidup, Allah kasih kita hidung. Tapi PC masih bagus, bolongnya ke bawah. Coba kalau ada hidung bolongnya ke atas, apakah puyeng tuh kalau hujan harus pakai payung begitu. Jadi kita syukuri aja. Ini ngapa hidung lubangnya dua, enggak satu? Jangan banyak protes sama Allah mah. Begitu. Motor kalau pakai knalpotnya dua, boros sama bensin. Ini bikin boros, cepat mati nih kalau hidung lubangnya dua. Jangan begitu. Ada hikmahnya. Justru dengan lubang dua, kalau pilek masih bisa napas. Coba kalau lubangnya satu, kalau pilek mati. Jadi kita jangan banyak protes sama Allah, jangan. Kita syukuri aja, begitu. Tapi masalahnya hitam, udah hitam juga kereta api, begitu. Udah begitu aja, begitu, udah begitu aja. Jangan pakai pusing-pusing ya Allah. Protes mula sama Allah. Syukuri aja apa yang ada. Syukuri, begitu. Ini nikmat dari Allah. Namanya nikmatul ijad. Nikmat diciptakan dari tidak ada menjadi. Dua, dikasih nikmat imdad. Kita lahir dari ibu yang muslim, bapak yang muslim, ibu yang baik didik kita, bapak yang baik didik kita. Masa kita nggak ada terima kasih sama Allah? 5 waktu itu sebagai wujud terima kasih. Salat 5 waktu itu. Orang Amerika tinggal di Indonesia, kira-kira pakai peraturan Amerika atau peraturan Indonesia? Peraturan Amerika atau Indonesia? Dia ngotot pengen pakai peraturan Amerika, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Tinggalnya di Indonesia punya harus ngikuti peraturan
Indonesia. Kalau pengen pakai peraturan Amerika harus tinggalnya di Amerika. Lah kalau mau ditanya, kita ini tinggalnya di bumi siapa nih? Bumi Allah. Kita harus pakai peraturan. Pakai peraturan kita peraturan Allah. Allah nyuruh kita sholat 5 waktu. Kita harus nurut karena kita harus mengikuti peraturan Allah. Jangan selalu kita. Bahkan kita tinggal di bumi Allah. Gua nggak pengen sholat. Kalau nggak pengen sholat, jangan tinggal di bumi Allah. Gua tinggal di planet Mars. Punya Allah juga. Begitu. Punya Allah planet Mars. Begitu. Gua mau tinggal di mana ya? Pluto. Punya Allah juga. Justru kita tinggal di bumi terus bersyukur. Walaupun ilmuwan nemuin planet Mars, bohong. Dia nggak bakal berani injak di Mars, nggak bakalan. Kalau dia udah ketemu planet Mars, karena ini dekat dengan bumi. Kenapa lu kagak tinggal di sono? Masih tinggal di sini aja, lu bohong. Ini udah diatur manusia tinggal di bumi. Bumi itu paling enaknya tempat. Karena bumi ini tidak begitu dekat dengan matahari. Tidak seperti Pluto, paling jauh dari bumi. Itu planetnya. Kenapa kita tinggal di bumi? Bumi ini seimbang, bundernya seimbang. Jadi bumi ini kalau gede lebih dari yang ada, kita nggak bisa injak. Sebab gravitasinya makin tinggi, dan itu bahkan kita sulit hidup, goyang terus, mati. Udah diatur bumi 2/3-nya air. Udah diatur. Ini air jangan dikurang-kurangi. 2/3, 1/3-nya isinya daratan. Udah dikasih jalan-jalan air oleh Allah supaya bumi ini hidup. Ini jalan air jangan ditutup. Itu kali gede banget jadi ngecil. Banjir. Salah siapa tuh? Salah Allah, salah manusia. Iya manusia itu. Gak pakai peraturan Allah. Ini manusia yang kacau. Jadi kita harus ngikutin peraturan Allah. Badan begitu 2/3-nya isinya kurang aja air jadi sakit. Begitu, udah pasti, udah aturan Allah, udah enak, Allah atur. Manusia harus bersyukur nama Allah. Ini alis aja nih, biar dikerok berkali-kali, tetap aja panjangnya segini. Coba kalau alis ngikutin panjang rambut pala, 20 cm aja, mana ada gagahnya itu. Begitu, nggak ada, biar punya Alphard juga gak bisa lihat. Nggak percaya, ini kita bersyukur siapa yang megangin alis kita panjang segini-gini mulu nih. Udah dipikirin belum itu? Ya Allah itu, Masya Allah. Lah kita kalau gak syukur sama Allah kebangetan. Gak mau sholat sama Allah, gak mau sujud sama Allah, kebanget. Tuhan kita tuh siapa? Nah ini disebut kita harus syukur dulu sama Allah. Terima kasih. Maka manusia tuh paling minim, mohon maaf, jangan sampai kalah sama anjing. Manusia tuh minimal, kata Imam Ghazali, wis kita jadi manusia tuh biar mulia, jangan kayak Nabi Muhammad berat. Wis kayak anjing aja dah, itu udah bagus. Kayak anjing. Imam Ghazali ajarannya. Ini orang yang luar biasa. Kita tuh kayak anjing, itu udah bagus. Nggak usah kayak Nabi Muhammad ketinggian. Kayak anjing aja tuh. Jadi biarin kita dikata anjing gak apa-apa. Tapi ini udah bagus. Itu saya punya tetangga di Bintaro tuh, punya anjing, nama Pak Yusuf. Cina Medan. 3 rumah. Jadi saya punya rumah. Saya perhatiin tuh, anjingnya sama Yusuf nurut banget. Kata Yusuf tuh pagi-pagi, usus, belum, dia mau dagang tuh. Gitu. Di depan rumah tuh kalau parkirin tuh subuh-subuh. Jam 5 aja udah bangun dia. Mau dagang kerupuk kayaknya. Itu begitu. Terus balik aja anjingnya tuh masuk. Kalau kemudian kalau dia bilang diam tuh anjing nurut banget sama Yusuf. Disuruh ngapain aja mau. Itu anjing nurut banget sama Yusuf. Kenapa? Sebab anjing punya pikiran. Ini Yusuf baik banget sama saya, kata anjing. Saya lapar kasih makan, saya haus kasih minum, saya sakit dikasih obat, dibawa ke dokter hewan, saya dikasih rumah, kandang. Tuh, ini orang udah baik banget sama saya. Kata anjing, sudah sewajarnya saya tuh harus baik sama dia. Kata anjing, makanya nurut anjing sama Yusuf. Karena anjing ngerti terima kasih. Tuh anjing. Lah Allah udah baik banget sama kita.
Masih kita walaupun kurang syukur, kurang ibadah, masih dikasih hidup, masih dikasih rizki, masih dikasih enak. Lah kalau kita nggak terima kasih banget sama Allah, kita sama anjing masih tinggian anjing. Ya Allah, anjing ngerti terima kasih, masa kita nggak ngerti? Ada di kecil ini, terlalu tinggi. Iya, anjing ngerti terima kasih. Anjing, masa kita nggak ngerti terima kasih sama Allah? Anjing, jadi jubbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu diberikan karakter, akan hormat, akan baik kepada orang yang baik kepadanya. Udah begitu. Ini orang ini baik, pasti kita bakal baik. Itu karakter. Normalnya orang begitu. Ini Susi baik banget sama saya. Pada waktu saya kampanye, saya dikasih mau kapal gratis, terserah bebas. Ini udah baik, udah sewajarnya saya balas jasa sama dia. Gua angkat jadi menteri kelautan. Begitu kata Jokowi. Dan itu manusiawi. Iya, jangan disalahin. Itu ngapa betato. Ini masa udah baik banget sama Jokowi. Banyak disumbang pada waktu kampanye. Iya, udah sewajarnya balas jas. Iya, begitu. Itu nggak bisa dilarang. Emang begitu. Udah begitu yang kayak begitu tuh. Nggak dilarang, nggak begitu. Sama rakyat itu, sama Jokowi. Biar itu minyak dunia bagaimanapun juga murah, mahal. Pokoknya kata Jokowi, Indonesia itu bakal dikasih murah BBM-nya. Udah mau diputusin sama menteri migasnya. Urusannya pokoknya BBM tuh mau diturunin. Pokoknya 4.500 setengah liter. Jadi begitu. Itu dia udah bilang. Pokoknya dia udah baik dia. Pokoknya setengah liter. Begitu. Tapi kalau seliter, iya begitu. Udah dia baik banget. Itu diatur dia sama dia. Begitu. Jadi kita itu harus kayak anjing. Makanya berbalas baik kepada yang baik sama kita namanya akhlak. Ya akhlak anjing. Begitu. Tapi kalau berbalas jahat kepada yang baik sama kita, ular. Begitu. Buaya begitu. Buaya. Gitu. Kebaikan dibalas sama kejahatan. Kita kasih makan, digigit kita. Buaya akhlaknya. Kalau kejahatan dibalas kebaikan, akhlaknya Rasulullah. Nabi begitu. Kita nggak kuat kalau begitu tuh. Namanya syukur kelas tinggi. Sebab ada orang pangkatnya syakir, ada orang pangkatnya syakur. Dua tuh pangkat orang. Ada syakir, ada syakur. Tapi kalau takur lain. Takur di India tuh. Itu ya kayak gitu. Ini mah bukan takur, syakur. Ada syakir, ada syakur. Kalau syakir mah berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Namanya pangkatnya syakir. Tapi kalau syakur berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, namanya syakur. Ini ada orang nih ngata-ngatain kita mulu. Kita kasih parcel, kasih duit, yang kayak begitu. Kita begitu nggak tuh? Kagak ya, itu belum kelasnya berarti kita masih rendah. Nabi begitu. Nabi tiap pagi mau sholat subuh ke masjid diludahin. Mau sholat subuh ke masjid pagi aja, kan rumahnya lantai 2. Itu orang kafir Quraisy sudah diludahin. Mana habis makan jengkol belum gosok gigi lagi. Coba itu diludahin tiap pagi begitu mulu. Nabi nggak marah. Satu pagi kagak ada yang ludahin. Nabi kangen, mana yang ludahin? Kagak ada. Kalau kita mah alhamdulillah. Nih jangan-jangan dia udah sakit nih. Kalau kita mau begitu, kagak. Nabi yang ludahin kok nggak ada. Sampai tanya-tanya habis sholat subuh. Itu mana ya orang ini nih? Gitu. Kok nggak ada? Begitu. Padahal Nabi nggak bilang kok nggak ngeludahin saya, enggak. Kok nggak ada? Sakit ya. Nabi langsung pulang ke rumah bawa makanan. Nengok sama orang yang ludahin. Sampai yang ludahin nangis.
Muhammad, lu ini tiap pagi gua ludahin, tapi lu duluan yang nengok gua. Yang nyuruh gua ludahin lu belum nengok, Abu Jahal. Yang nyuruh kagak nengok, lu malah yang gua sakitin. Lu nengok duluan, mulia banget akhlaknya, masuk Islam. Akhlak Islam tuh begitu bagus, akhlak Nabi. Itu Syekh Hasan Basri begitu, namanya tabiin besar dari Irak, dari Basra. Itu ada yang ngata-ngatain, itu jadi kiai. Hasan Basri begitu, dia dengar langsung ke pasar, beri parsel diantri. Nama yang ngata-ngatain. Kita pernah begitu nggak tuh? Wah, kita mah, siapa yang ngatain gua? Kurang ajar dia. Kita mah begitu, kita mah belum syakur. Syakur tuh berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Makanya Quran bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pangkatnya syakur. Kita nggak kuat, najis kata kita begitu. Apaan dia jahat banget sama kita, coba kita mau begitu, belum kelasnya. Tapi udah begitu kayaknya udah surga banget kita, coba. Padahal masih banyak hamba-hamba Allah yang kayak begitu akhlaknya, luar biasa. Jadi ada orang kalau dagangnya rugi, alhamdulillah, itu namanya syakur. Begitu. Dikasih susah, alhamdulillah. Kalau kita emang begitu tuh, kagak marah juga udah bagus. Tuh kita mah kelasnya sakir aja dulu dah. Orang yang bersyukur. Orang dulu dikasih dagang rugi, alhamdulillah. Ini pasti balasan Allah karena semalam saya gagal tahajud, makanya Allah kasih rugi ini. Terima kasih Allah udah ditegur. Tuh orang dulu begitu, namanya syakur. Rugi alhamdulillah. Kalau kita ini gua udah ngajar Allah, udah sholat duha gua, udah ini masih kasih rugi juga. Lah kita mikir sholat duhanya berapa? Dulu lihat dong anak kecil, nggak diladenin orang tua, berhenti apa terus nangis? Terus, bahkan dikencengin. Tambah kencang 4 rakaat sholat duhanya begitu. Ini belum dikasih juga nih anak kecil, tambah kencang, iya dikasih juga mamanya. Kalau kita enggak udah 4 rakaat nih belum dikasih juga, berhenti. Ya alamat ngambek sama Allah. Yang rugi siapa? Salah kita. Ini namanya kita belum bagus akhlaknya sama Allah. Harus syukur, syukur kita sama Allah. Kata kita, syukur ini lebih tinggi daripada sabar. Syukur sama sabar adalah akhlak bagus. Tapi yang paling tinggi adalah syukur. Di surga enggak ada sabar. Kalau syukur mau di surga masih ada. Wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil. Akhirnya doa orang di surga masih memuji Allah, masih bersyukur. Tuh orang di surga begitu. Tapi sabar udah nggak ada di surga, udah nggak ada gedek, udah nggak ada apa di surga, nggak ada sabar, nggak ada di surga. Nggak ada, nggak habis katanya, nggak ini mati aja, goyang apa? Emang apa aja ada dukunnya. Ini bagiannya, bagian elektronik begitu. Ada bagian-bagiannya. Jadi begini, jadi di surga tuh kagak ada yang ada cuman syukur. Makanya syukur kelas paling tinggi, paling syukur. Orang kaya syukur, orang miskin sabar. Ini masuk surganya bareng. Masuk surganya bareng. Orang yang makan syukur sama orang yang puasa ya tentu sabar, masuk surganya bareng. Yang puasa sama kagak puasa bareng. Ini yang puasa sabar, yang makan ini sebagai terima kasih sama Allah. Kita makan, Allah kasih nikmat, harus dinikmati. Allah tuh demen kalau kamu melihat hambanya ada ekspresi dikasih nikmat. Itu makanya orang Batai dulu kalau ada banyak dikit makanya banyak kan. Itu orang dulu, itu begitu. Itu namanya ekspresi
Allah tuh demen masuk surganya orang kaya syukur, orang miskin sabar. Masuk surganya yang paling tinggi orang miskin syukur, itu paling tinggi surganya. Udah miskin syukur, itu paling tinggi. Alhamdulillah jadi orang kita nggak bisa ya. Iya, ya kita ya bareng-bareng aja mau umum dah. Begitu. Ini mau miskin syukur miskin. Alhamdulillah jadi orang Makanya kita minta sama Allah tuh jangan minta sembarangan. Kalau sama Allah tuh, nih ada orang kaya, dermawan banget di kampung kita. Orang kaya baik. Mintanya yang dikit apa yang banyak? Hah? Yang dikit apa yang banyak? Ada orang mintanya dikit. Benar apa salah? Salah. Nih Allah nih udah kaya, al-Ghaniyu, al-Jawad, al-Karim, baik. Minta sama Allah jangan dikit, jangan minta duit. Jangan sama Allah dikit banget. Duit mau dikasih tuh, Cina tuh Ahok tuh dikasih. Begitu duit, jangan minta duit sama Allah. Minta yang paling tinggi. Makanya dididik sama Nabi itu baca ratib hadat tuh di ujungnya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Mintanya surga. Tuh namanya ajaran Nabi, singkat padat. Kita mah kagak ngerti. Lah minta surga yang kagak kelihatan. Begitu. Minta mau duit yang nyata. Ini namanya orang yang akalnya pendek. Untung agak dipanggil PA. Begitu. Agak begitu. PA itu apa? Iya itu dia. Begitu. Jangan minta. Kalau kita minta surga, mananya kita minta surga dan perangkat ke surga. Itu orang bisa bangun masjid gara-gara punya apa? Duit. Kalau pengen masuk surga kita harus punya duit. Sholat aja. Orang kalau masuk ke surga harus sholat ini harus pakai pakaian ini belinya pakai. Iya minta duit juga. Minta surga itu minta duit juga. Duit yang bisa nganterin. Oh iya begitu tuh coba. Pendek doang begitu tuh. Karena kita kagak ngerti harus dimunculin juga. Nih duitnya di sini nih. Duitnya nih. Susah duit mulu otaknya. Begitu. Tuh surga itu duit isinya. Kalau kita minta surga, apa saja yang bisa keangkut ke surga. Biar kita bisa bangun masjid, biar kita bisa bangun pondok pesantren, biar bisa bangun panti asuhan, biar bisa bantu yatim. Itu semuanya ke surga tuh. Maknanya muslim jadi orang kaya. Cuman kita kagak ngerti duit aja. Ini namanya ngatur Allah. Sebetulnya yang Tuhan siapa, yang hamba siapa. Kita ini maunya ngatur mulu sama Allah. Begitu. Kagak mau diatur. Ini hamba bengal, hamba baik nih. Bengal nih ngatur mulu sama Allah. Bersyukur ke. Maka sikap yang paling bagus tuh sama Allah tuh minta ampunan. Makanya Siti Aisyah pada waktu dia nanya sama Nabi, kata Nabi malam yang paling tinggi namanya Lailatul Qadar. Paling manjur tuh minta. Itu kalau kata kita tuh nanya sama Nabi nih, kalau kita murid Nabi bahaya banget. Begitu. Nabi kira-kira aneh mintanya duit boleh nggak? Begitu duit dulu. Itu Siti Aisyah nanya sama Nabi. Nabi kalau sampai ketemu Lailatul Qadar, saya mintanya apa? Itu Nabi ajarin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba. Ya Allah, jadi bahasa kitanya ente minta ampunan sama Allah. Minta ampun. Itu paling tinggi. Kenapa enggak minta duit? Siti Aisyah diajarin sama Nabi. Padahal minta duit juga dikasih. Tapi enggak, mintanya ampunan. Ini namanya orang kaya yang dermawan. Jangan dikit minta mau, yang gede. Mintanya ampun. Jangan kita minta kaya, jangan. Sebab kagak tahu posisi kita yang paling bagus, apakah jadi orang kaya, apa jadi orang miskin. Kita kagak tahu ke depan tuh. Bisa jadi kalau duit kita banyak, kagak demen ibadah. Ntar aja duitnya dikit, baru nyari sejadah, nyari tasbih. Kita kagak tahu. Kita pas duitnya banyak mah ditutup tasbih. Ratib aja kagak keburu kebaca. Untung ada malam Senin. Begitu, jadi dibaca. Ada nggak yang begitu tuh? Begitu. Coba kalau pada malam Senin, kagak baca ratib. Kenapa itu kayak begitu tuh? Ini orang nih, pantasnya kata Allah dibikin susah aja. Kalau kagak, ini kagak mau ibadah nih. Ya udah terserah Allah. Ini orang yang bagus dikasih kaya. Sebab kalau dikasih kaya, makin bener nih. Kasih kaya. Jadi kita jangan ngatur. Ada orang, pokoknya enggak ya Allah, kata Atut. Aneh harus jadi gubernur.
Siapa kayak pokoknya gak mau tahu. Ini mintanya jadi gubernur aja. Begitu. Rano Karno sampai dibeli tuh sama Atut. Miliaran itu biar jadi wakilnya. Yang penting dia jadi gubernur. Akhirnya dia minta nggak bagus. Harus pondok bambu. Sama Buya Samad. Begitu. Suruh mondok. Begitu. Kan yang diminta kagak bagus. Tuh. Kita kagak tahu bagusnya kita posisi di mana. Pokoknya kalau masalah posisi terserah pimpinan. Kalau kata bos kita jadi karyawan kontrak menjadi karyawan tetap makin tinggi derajatnya. Urusan dia yang atur. Kalau kita jadi karyawan tetap naik lagi menjadi staf manajer bagus. Sampai menjadi manajer bagus, terserah dia mau dipindahin di mana ke kita. Terserah dia karena dia yang berhak menguasai kita. Kita lagi waktunya kita ini posisinya lagi di sini. Ya udah kita turutin aja. Posisi kita dikasih begini ya udah kita terima aja. Posisi kita lagi menurun dagangnya terima aja. Mungkin ini bagus dari Allah buat kita. Itu kayak begitu. Yang bagus jangan ngatur Allah. Itu udah ngatur banget ya Allah. Kalau rezeki saya di langit, ayo jangan macam-macam turunin. Kalau di bumi keluarin. Kalau itu jauh deketin. Kalau seret kasih oli biar lancar. Lancarin. Dia kata Allah ngancem banget siapa lu sama gua. Pakai ngancem-ngancem. Akhirnya kita udah sholat duha, udah seminggu gak ada perubahan. Kita ngancem-ngancem. Kita sholat duha biar dekat sama Allah. Kalau Allah udah dekat sama kita, udah demen mah yang kita minta. Jangankan yang kita minta, yang kagak minta dikasih. Ngasih diem juga lo tahu. Kalau kita udah sholat duha, nih, wah ini susah nih. Allah udah tahu. Udah. Nih susah. Padahal kemarin kagak sholat. Nih sekarang sholat duha nih susah. Nih Allah udah tahu, gak usah minta juga udah tahu. Yang penting bagusin sholat duha kita. Nah begitu aja. Kenapa kita? Jadi orang yang baik, syukur itu lebih tinggi dari sabar. Nih coba Allah tuh baiknya sama kita. Nih firmannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nih perhatiin omongan Allah nih. Kalau kita syukur, Allah tambahi. Tapi kalau kita kagak syukur, kata Allah enggak bilang saya kurangi, kagak. Coba. Enggak ngomong begitu Allah. Ngomongnya kalau kita syukur Allah tambahi. Tuh, nikmat lagi. Tapi walain kafartum kalau ente kagak syukur saya kurangi. Ngomongnya begitu enggak? Tuh coba Allah. Betapa hebatnya. Tapi cuman di ujungnya dikasih peringatan. Ingat, adabku sekedar begitu. Enggak ngomong aneh kurangin. Enggak. Jadi kalau kita syukur, nikmat itu kita gunakan sesuai dengan keinginan yang memberi, maka Allah berikan banyak nikmat sama kita. Anak kita didik sesuai dengan keinginan yang memberi ke anak kepada kita. Dia pengen kita, anak kita jadi muslim yang baik, kita didik benar, Allah berikan banyak nikmat. Banyak nikmat. Tapi kalau kita kufur, di masa bodohin tuh anak kita tetap berhasil, tapi tidak bakal ingat kita, tidak bakal nolongin kita. Itu namanya Allah tidak cabut. Kalau kita dikasih dagang, walaupun enggak syukur, enggak zakat, enggak sedekah, kita makin maju. Bisa jadi. Tapi maju ini bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh. Makanya diancam sama nama Allah. Tapi andai kita tidak syukur, tidak bakal dikurangi nikmat. Tidak. Bisa jadi walaupun kita enggak syukur, dagang maju enggak sholat, dagang kita makin maju. Tapi ingat, makin maju tuh bukan makin demen Allah, tapi makin jauh sehingga dia bakal mendekati adab yang pedih. Begitu Allah tuh. Enggak bakal dikurangin. Jangan dianggap duit kita banyak tuh Allah demen, belum tentu. Kalau kita enggak syukur mah itu bahaya. Tuh Allah cuma bilang gitu doang. Enggak bilang kalau ente syukur gua tambahin, kalau ente kufur tidak syukur gua kurangin. Enggak. Allah masih terus tambahin, bisa ditambahin. Makanya kita ketemu orang jarang sholat, jarang ibadah, warungnya tambah maju. Kita yang rajin sholat duha, warungnya biasa aja. Kata kita kagak adil nih Allah, tuh kagak bener. Udah yang mendikte Allah aja. Emang yang Tuhan siapa? Begitu. Kita mengukur diri apa? Begitu. Ada apa ini kesalahannya di kita? Begitu.
Jadi orang syukur. Jangan nggak benar kita sama Allah. Begitu. Kedua, Allah sampaikan juga, waskuruli wala takfurun. Ayo jadi orang syukur amaku. Jangan ingkar nikmat. Mata itu nikmat besar. Malam hari ini kita dikasih nikmat sama Allah miliaran banget. Gitu, paling minim ini duitnya yang orang yang ngaji malam ini nih 500 juta mah punya di rumah. Paling minim itu. Dari jidat-jidatnya sih tampaknya 500 juta mah punya enggak? Punya. Jangan sampai dikata nggak punya, tapi nggak berasa banget, masih pusing nih. Saya mau cerita, ada anak nonton sidik namanya, seputar informasi dunia kriminal. Begitu. Itu dia punya bapak, kupingnya dipotong. Lihat TV, lagi tidur, digunting kuping bapaknya. Udah dipotong, mending dipotong doang. Dipotong kecil-kecil sampai 70 potong. Lah nangis mau digebuk anak. Mana bikinnya susah segala macam. Enggak digebuk ini gimana ini. Tapi karena dia duitnya banyak, akhirnya dia nyari orang berani bayarin kuping kanan 500 juta. Berani untuk mengganti kupingnya yang hilang. Pas banget dengan kupingnya saudara-saudara. Yang kanannya tuh mau dijual ke 500 juta. Mau dijual enggak? Lah kan dia udah punya 500 juta. Gitu. Kalau dua kuping berapa tuh? 1 miliar. Lah itu harus syukur. Harus syukur. Itu masih ngeluh banget. Ada orang tuh tinggalnya di Pertamina, Fatmawati. Nyari apa dia? Kita dikasih sehat enggak? Ngapa buat ngeluh mulu? Bersyukur sama Allah buat ngeluh mulu. Ngeluh orang di Fatmawati itu banyak. Begitu. Makanya kalau orang yang masih ngeluh-ngeluh mulu, anterin dia ke IGD Fatmawati itu, lihat ada orang kakinya buntung, tabrak tak segala macam, ada orang ini gitu tuh. Lihat tuh, lu masih ngeluh juga. Jadi kita miskin, kaki kita masih utuh. Alhamdulillah. Iya. Begitu orang Jawa tuh nerimo. Lihat mau hidup mau ke bawah. Tuh pesan orang tua dulu. Kalau jalan lihat jempol kaki. Orang dulu begitu. Kalau jalan lihat jempol, biar tidak di samping tidak kesandung, kali aja nemu duit 100.000. Iya begitu dah. Itu kita lihat jempol kaki. Maknanya lihat ke bawah. Hidup tuh. Lihat ke bawah. Biar kita syukur. Ya Allah, gua masih begini, masih banyak orang susah. Begitu. Jadi kita mata tuh dibuka. Biar jangan ngeluh mulu, sayang. Kita ngeluh pakai syukur pakai akal. Ini nikmat Allah. Daripada digunain buat ngeluh, mendingan digunain buat dapat nikmat banyak. Daripada ngeluh melulu, ngapa gua miskin, rugi. Miskin. Jadi kalau nasi udah jadi bubur, jangan dipusingi. Nasi udah jadi bubur. Ini maknanya kita disuruh oleh Allah nyiapin ayam suwir, nyiapin kacang, seledri, kerupuk, kecap, lengkap sama sambal. Itu begitu. Namanya bagaimana menggunakan yang ada untuk kita bisa bersyukur sama Allah. Begitu. Dan kita tangisin, ngapa gua kagak lahir dari butin, pengen kayak Tommy masuk penjara. Jangan kagak aja. Udah syukuri aja. Kita jangan ambil kagak syukur. Kalau kita bikin ngeluh makin terpuruk begitu. Apa gua udah nggak kerja? Coba kalau gua kerja enak, enggak, nanti nggak ketemu anak, nggak bisa ini, nggak bisa itu, sulit. Kita udah apa yang Allah atur kita syukur. Jadi hidup kita enak, nyaman, indah, enak. Kalau kita ngeluh mulu, puyeng. Waskuruli wala takfurun. Ayo pada syukur amaku. Jangan jadi orang yang kufur. Dikasih sehat, alhamdulillah. Ini waktunya pensiun, berarti waktunya banyak ibadah. Kemarin mau agak keburu, mau begini susah. Sibuk, mau begini susah. Ajak ngaji susah, masih kerja. Udah pensiun, mancing. Yang kagak-kagak. Jadi bagaimana? Gitu janjinya bohong mulu sama Allah. Waktu sakit aja Allah, kalau sehat mau ngaji, udah sehat mau kagak juga, kagak. Begitu. Jadi ini kita harus syukur sama Allah. Syukur. Nabi bersabda,
Dan Allah bersabda berbicara syukur, wa sanajzi syakirin, kami bakal balas dengan balasan yang banyak kepada mereka yang mau syukur. Kalau kita mau syukur enak. Jadi orang berbuat baik itu bagus. Pokoknya kebaikan itu di mana-mana bakal mantulnya sama kita. Makanya kita harus belajar ilmu gemak namanya. Dalam ilmu IPA tuh namanya gemak. Gemak itu pantulan suara. Suara itu bakal mantul tergantung bagaimana. Kalau kita yang gede bakal suaranya mantulnya kan gede. Begitu. Makanya orang bagian hadroh gongnya gede karena gede lagi. Nah itu namanya pantulan. Kita berbuat baik begitu. Kalau kita berbuat baik ngisi kotak Jumat 1000 lah mantulnya. Lah iya pengen gede ya bagaimana ya. Mau 1000 kok pengen mantulnya banyak. Beda. 1000 isi kotak amal 10.000 yang mantulnya banyakkan mana? Lah iya banyak 10.000. Kita pakai kotak Jumat pakai merem aja. Ya udah. Begitu. Salah ngamalin agama. Lah itu kata si Ustad. Sodako juga. Senyum juga nilainya sodako. Ada kotak amal lewat. Nyengir. Kenapa lo nyengir? Lah nyengir juga ya udah nanti Allahnya balasnya dengan nyengir minta aja rugi lo. Salah agamanya. Gitu. Enggak belajar ilmu gema. Kalau makin gede maka gemanya makin gede. Di mana-mana begitu. Kalau sumur kerannya cuma atu. Dikit. Kerannya banyak. Tuh Zam-Zam gara-gara orang diambil sedunia, maka sumbernya makin rumah kita. Buat kita aja pakai ngirit-ngirit. Wudu jarang. Wudu. Mulu yang banyak. Bukan ibadah dikit ngirit. Maka kita ngirit airnya susah. Buat wudu yang banyak. Itu wudu mau jarang. Lama banget. Kalau mandi sampai 2 jam. Cowok laku kagak. Begitu tuh. Ada yang begitu tuh. Yang mana orangnya tuh? Begitu mandi kayak cewek banget. Lama banget. Begitu. Udah kagak laku. Kalau laku sih mending. Begitu mandi. Biasa aja. Begitu. Harus syukur sama Allah. Harus syukur. Kemudian Nabi bersabda, at-ta'imu syakir bimanzilati sha'imis sabir. Orang yang kagak puasa, yang makan tapi bersyukur, sama dengan orang puasa ganjarannya. Begitu. Tidur sama melek, asal tidur bersyukur, itu sama dengan orang yang melek, yang sabar. Itu agama. Syukur sabar itu sama. Begitu. Maka orang puasa Daud itu bagus semuanya. Hari ini makan syukur, besok puasa sabar. Itu semuanya bagus. Syukur sabar ini kalau burung namanya sayap. Maka burung bisa terbang tinggi karena ada sayap. Ini jangan sampai putus. Syukur sabar. Ini kita hidup di dunia. Dunia itu terus berkembang. Enggak boleh mati. Kalau mati namanya bukan alam dunia, tapi alam kubur. Alam kubur tuh kalau mati. Namanya kubur. Kalau alam dunia terus hidup. Agar supaya kita bisa menghadapi hidup yang banyak cobaan. Pasang kuda-kuda. Namanya syukur sama sabar. Kaki kita tuh. Ini kuda-kuda namanya. Posisi syukur bersabar. Ini pasang. Jangan sampai lepas. Kalau dapat nikmat syukur. Kalau dapat musibah, udah ini bagus. Dalam hidup harus begitu aja. Maka mata kita melek. Syukur, merem, sabar. Udah. Kita udah begitu aja. Mau bagaimana hidup? Itu begitu. Kata Nabi, nanti di akhirat oleh Allah bakal dipanggil duluan masuk surga orang yang pangkatnya Hamadun. Orang yang pangkatnya Hamadun dimasuk surganya duluan. Ini dikasih tiket khusus namanya Hamadun. Kata Allah pada waktu dihisab orang, liyakumil Hamadun. Ayo si Hamadun, orang yang di dunianya tergolong Hamadun, masuk surganya duluan. Orang pada tengok-tengok tuh sama Nabi ketika Nabi cerita. Siapa Hamadun? Orang yang banyak syukurnya sama Allah. Yang banyak ngucapin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gampang Alhamdulillah. Apa aja Alhamdulillah. Ini orang ini masuk surganya duluan.
duluan. Namanya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah, sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Ini yang masuk surga duluan nih. Namanya syakur. Dalam kondisi apa aja dia tidak pernah ngeluh sama Allah. Sebab perbuatan Allah mah indah. Kita dikasih sakit, wajar. Jangan-jangan kita ini nunggu dipentokin, beringat Allah. Begitu, baru udah dagang rugi. Ingat Allah, bagus juga. Begitu, namanya alhamdulillah aja. Maka alhamdulillah ini nikmat besar. Maka muslim jangan jauh-jauh dari syukur. Syukur membuat hidup jadi subur. Syukur tuh. Gimana kita nggak syukur? Coba kita makan pakai ikan. Yang nangkep siapa, yang makan siapa? Ente pikirin. Ini baju yang kita pakai nih. Yang jahit siapa? Yang pakai siapa? Yang jahit kadang bajunya robek-robek. Boleh liatin tuh tukang jahit. Udah tambalan hampir 15 tambalannya. Dia gak ganti-ganti. Kita mau udah bagus. Bagus. Yang jahit siapa? Yang pakai. Memang Allah baik banget sama kita. Ini kita bisa pakai baju begini. Berapa orang yang ditundukin jadi tukang jahit? Berapa orang jadi petani kapas? Berapa Allah buat muliain kita luar biasa. Sampai kayak begitu. Mobil berapa orang jadi begitu tuh. Udah bagus. Semuanya Allah udah tundukin. Yang mau jadi supir angkot, yang mau bikin mobil, mau bikin motor, udah manusia menikmat banget. Macam-macam dikasih handphone segala macam. Itu handphone bid'ah. Jadi susah sama saya kalau pakai bid'ah itu pakai kompasnya itu loh, pakai Google. Ini alamat menuju tempat-tempat. Kalau bid'ah ini tambah repot kita nyari alamatnya gak ketemu. Jadi ini nikmat, semuanya nikmat. Apa aja fasilitas dari Allah. Allah ciptakan begini, Allah ciptakan begitu, tinggal kita manusianya. Mau jadi apa kita? Yang penting kalau bisa kita jadi bola behel. Jadi bola pingpong tuh, tahu nggak? Bola pingpong. Kalau dipantulin kenceng, naiknya tinggi. Itu kalau bisa tuh kayak begitu. Kalau dikasih musibah sama Allah, makin tinggi derajatnya. Jangan kita kayak telur kalau dibanting. Kita kalau dikasih ujian kok ngeluh, telur pangkatnya dibanting pecah. Jadi mau bola behel dibanting makin tinggi, dikasih ujian makin bagus. Itu kayak begitu tuh, jadi orang itu mengeluh, mulu ngeluh. Berubah kagak dengan ngeluh tuh hidup. Mendingan kita manfaatin akal untuk syukur. Nih ngapa gua begini? Udah syukuri aja. Jadi hidup mah kita ngeluh makin ini, makin ngeluh. Nih bagaimana ya hidup begini. Jangan. Kita udah dikasih nikmat. Yang kasih nikmat udah enak banget hidup kita. Enak banget, tiap orang dikasih kehidupan berbeda-beda. Ini maksudnya biar kita bagus. Berlomba-lomba sama Allah. Jangan sampai ngapa si anu maju, justru bagus dia maju. Kalau semuanya susah kayak kita, siapa yang bantuin kita? Begitu. Allah udah kasih maju, ini perusahaan maju, kita bisa kerja sama dia. Dan ngapa dia maju? Justru terima kasih kita bisa kerja sama dia. Udah Allah udah atur. Pokoknya kita terima kasih aja sama Allah dah. Jadi muslim harus pandai-pandai bersyukur. Jangan ngeluh mulu. Kalau dibikin ngeluh, mumet sama kita, tambah sempit hidup kita. Syukur aja apa aja, dah begitu. Jangan nanti kalau ditanya sama orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, badan sehat, dompet sekarat. Ini namanya orang tukang ngeluh ini, ngeluh. Jangan. Udah diam aja, dibagi kagak sama orang dongeng-dongeng. Begitu biasa aja. Wah si anu tuh handphonenya bagus, belum tentu ada pulsanya, kagak ada dia, punya doang. Ya Allah, udah biar kita Samsung S4, S bobon 4 Samsung kan 300.000, lumayan. Samsung S4 gitu mau, tuh di rumah deh Samsung 150, S bobonnya 4. Nggak apa-apa, begitu biarin, yang penting pulsanya penuh. Nah iya, mau apa lagi, punya doang nggak ada pulsanya. Begitu, udah biarin, kita biasa aja. Biasa aja. Ada teman kita bajunya bagus, kredit ya kredit. Udah kita jelek nggak apa-apa, nggak ada yang lagi. Udah alhamdulillah. Ini yang paling penting. Mari kita jadi muslim pandai-pandai bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita dikasih kekuatan syukur, baca turatibul ada. Biar kita bagus hidupnya, mulia. Jangan nggak baca ratib. Lama, jangan pakai lama-lama. Bentar aja.
sebatas kita pengen bahagia. Kalau saya pengen bacanya seminggu, Ustaz. Seminggu bacanya. Kalau pengen bahagianya seminggu. Ani mau pengennya 2 minggu, berarti bacanya 2 minggu. Tapi kalau teman-teman ini pengen bahagianya berapa ya? Oh, seumur hidup. Ya berarti bacanya seumur hidup. Kalau pengen bahagia seumur hidup, jangan ditinggal ratibnya. Kalau ditinggal repot kita. Sehari aja kita nggak makan, besok lusa kita jadi mah. Itu begitu. Badan itu bakal nagih. Sekarang nggak sakit, besok nggak sakit. Nih pasti bakal lusa ada yang sakit. Gara-gara kita nggak makan begitu. Kita baca ratib, kita pere. Ini bakal nggak punya duit nih gara-gara pere. Udah kita harus yakini. Gara-gara kita pere. Begitu tuh yang kayak begitu. Ada orang udah dikasih obatnya bagus banget. Obat agak diminum, ditaruh aja di lemari. Sembuh nggak kayak begini? Kagak. Ratib punya dibaca kagak. Ini bakal jadi seneng gak nih? Kagak. Udah kita baca biar kita jadi orang syukur. Bagus, syukur. Amin ya rabbal alamin. Duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan kita. Kabulkan hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha dan ikhtiar kita. Allah sehatkan zahir dan batin kita, jadikan kita orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi muslim yang ahli ibadah, yang soleh dan soleha. Akhir hayat kita semoga dianugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li amdiya khitama wa alal alil kirami kan nujumi fi qutwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maqludina wal liwal ikhwani wasairil wa kulli di mahabba au jiratin au soba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna labik disabin minna bil mustafa rasulin labikul suli salla wa sallam rabbi adal habdi wa ali wa sahbi idadatus sisubi walhamdulillahi